Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Anggi bersama aku Anggi dan di sini aku ditemani oleh anakku. Nah, terima kasih buat kalian sudah ngeklik videonya. Salam kenal buat semuanya ya. Terima kasih untuk subscriberku maupun subscriber baru maupun yang belum. Yang belum, kalian bisa dukung aku dengan subscribe, like, dan kalian bisa sharing juga di kolom komentar. Oke, jadi di video kali ini aku masih mau membahas tentang seputaran kehamilan ya. Nah, gimana video lengkapnya dan detailnya, simak videonya sampai habis. Baiklah teman-teman, langsung aja ya kita mulai. Beberapa hal yang aku persiapkan dan aku lakukan menjelang persalinan gitu. Ini dimulai dari usia kandungan 36 minggu ya. Jadi langsung aja yang pertama ya. Pas usia kandungan 36 minggu itu aku ke SPOG biasa, rutin sebulan sekali aku selalu ke SPOG gitu. Dan dokter menyarankan untuk, karena sudah mendekati HPL, jadi harus kontrolnya 2 minggu sekali gitu. Oke, 2 minggu sekali. Selanjutnya biasalah kalau di SPOG kan kita cek melalui USG gitu kan, dan semuanya normal ya. Semuanya normal, semuanya baik-baik saja, dan aku ceritakan beberapa keluhan aku juga gitu, dan itu masih bisa teratasi. Selanjutnya aku balik lagi sebelum balik lagi ya, karena keluhan yang masih sama yaitu keputihan. Jadi dokter akhirnya menyarankan aku untuk tes lakmus gitu, untuk memastikan bahwa cairan yang terus-terusan keluar itu adalah air ketuban atau memang beneran keputihan gitu. Dan ternyata memang itu adalah keputihan, dan keputihan yang aku alami lumayan berat karena belum sembuh-sembuh juga dari awal kehamilan hingga akhir ini gitu. Kemudian aku pun balik lagi di usia kandungan, disuruh balik lagi di usia kandungan 38 minggu ya. Tapi sebelum itu, sebelum aku datang ke SPOG, aku pun setiap bulan periksa ke bidan, yaitu bidan yang ada di puskesmas di daerah rumah aku gitu. Di bidan itu karena sudah 37 minggu waktu itu aku datang, jadi langsung disuruh tes lab ya, ambil darah, dites gitu, dan hasilnya pun langsung. Jadi cuma nunggu 10 menit, dan itu untuk dibawa ke rumah sakit atau dokter SPOG. Kita nanti bisa tahu dari hasil itu. Dan disitu juga aku dikasih rujukan ya, surat rujukan, karena aku pengguna BPJS ya gitu. Kenapa aku dikasih rujukan? Karena untuk persiapan persalinan, mungkin saja nanti persalinannya sesar gitu. Jadi sudah dikasih persiapan dulu nih dari sang bidannya gitu. Nah, karena bidannya nggak mau ambil resiko juga, mau bantu persalinan normal, karena sebelumnya aku juga riwayat sesar gitu. Nah, setelah itu nunggu beberapa hari, nunggu semingguan lah gitu, 38 minggunya aku gunakan rujukan itu untuk ke SPOG, yang biasanya aku nggak pernah menggunakan rujukan atau menggunakan BPJS itu untuk ke dokter SPOG, nggak, karena nggak bisa selalu digunakan kalau emang keadaannya nggak mendesak gitu, terus keadaan ibu hamilnya juga baik-baik aja gitu. Jadi kalau mau kontrol USG ke SPOG ya pakai umum aja gitu, kecuali kalau di puskesmas free gitu.
Nah, pas sampai di SPOG usia aku udah 38 minggu, ya kan, kalau sesuai kalender ya. Tapi karena di USG bayi aku masih kecil, bukan kecil tapi berat badannya kurang, jadi dokter harus menyarankan aku untuk meningkatkan berat badan bayi gitu, dan dilakukanlah gitu. Beberapa sebenarnya udah dilakukan karena aku pas 36 minggu itu kan aku juga udah datang, dan emang bayinya tuh kurang ya berat badan janinnya, dan pas 38 minggu itu udah nambah lah sekitar 3 gram, lumayan tuh. Aku makannya ditambahin porsi makannya gitu, terus banyakin makan buah alpukat, minum susu OHT, ya lumayan. Selain BBJ naik, berat badan ibu juga naik. Nah, di 38 minggu itu kebetulan banget pas lagi diperiksa di USG sama dokter, aku tuh lagi kontraksi. Ya, itu kontraksi palsu sih, cuma udah sering banget. Menginjak masa kerja aku sering banget sih kontraksi palsu kayak gitu. Dan dokter pun akhirnya menyarankan aku untuk tes CTG ya, mengukur detak jantung janin, dan fungsinya selain itu juga untuk mengetahui seberapa intensnya kontraksi gitu. Udah tuh sekitar adalah setengah jam di CTG oleh bidan atau perawat ya. Akhirnya hasilnya keluar dan ternyata itu masih aman ya, karena hanya kontraksi biasa, bukan kontraksi yang harus segera ditindak untuk persalinan gitu. Dan selain itu dilihat dari kondisi rahim, janin, air ketuban segala macam masih baik-baik aja sih, meskipun plasenta aku mengalami pengapuran di grade 1 dan itu masih normal, dan itu pun tandanya baik. Tandanya adalah bayinya matang, bisa segera dilahirkan sebetulnya. Bisa dilahirkan, bukan harus segera. Terus air ketuban juga sudah bercampur dengan lemak bayi, dan itu tandanya memang si bayi sudah siap lahir sebetulnya gitu. Cuma karena aku belum ada kontraksi yang gimana-gimana, jadi dokter pun nggak menyarankan untuk segera dilakukan persalinan gitu. Dan dokter sebenarnya mau nungguin aku tuh kontraksi beneran, mau disuruhnya sih normal gitu. Walaupun sebelumnya aku pernah sesar, tapi kan ada juga ya VBAC ya, vaginal birth after C-section. Cuma lihat kondisi aku yang ada sakit, waktu itu aku pun ada sakit wasir yang lumayan parah juga, jadi nggak bisa dibawa normal, jadi nggak jadi tuh, nggak bisa normal karena bisa membahayakan si ibunya juga, meskipun aku udah kontraksi gitu, tapi nggak bisa. Jadi dokter ya udah kita atur waktu untuk sesar, semingguan lagi aku pilih, meskipun saat itu sehari atau 2 hari lagi pun bisa gitu. Cuma aku belum siap, aku belum persiapan packing buat perlengkapan ke rumah sakit, aku belum istirahat juga gitu kan, aku masih terlalu dini lah kalau harus dilakukan secepat itu. Akhirnya dokter pun ngasih saran, ya udah diskusi dulu dengan keluarga. Waktu itu aku bersama suami dan diskusi juga sama asisten dokternya kapan jadwal yang diinginkan gitu. Terus aku sih bilangnya ya terserah dokter sih, kalau saya ngikutin dokter jadwal yang available-nya kapan. Cuma dokternya baik banget, beliau bilang kalau saya hanya menjembatani maunya jadwalnya tanggal berapa, hari apa, nanti saya yang ngikutin gitu. Wah, baik banget. Sebenarnya dokter pun udah ngasih jadwal 23 Januari. Aku suka banget sih tanggal itu, 1, 2, 3, 23 tanggal cantik. Tapi ternyata tanggal 23 Januari itu kan
libur ya, cuti bersama, jadi nggak jadi. Akhirnya ditentukanlah hari Rabunya gitu, 2 hari kemudiannya. Dan setelah diskusi juga sama perawatnya, akhirnya perawat pun kasih rujukan ke laboratorium. Akhirnya aku jalan dengan pasangan ke laboratorium untuk ambil darah gitu. Dan tesnya cepet sih, cuma ambil darah aja, terus nggak usah ditungguin hasilnya karena nanti bakal dikolek juga sama asisten dokternya gitu. Terus juga aku diskusi lagi ke perawatnya lagi untuk kasih surat, booking kamar ya, karena sudah fix hari Rabu. Jadi perawat kasih surat booking kamar untuk pas hari Selasanya aku datang booking kamar. Ini dia, ada biodata aku begitu, ada tanda tangan dokter ya kan, terus apa tindakannya apa gitu, jam berapa sudah ditentukan. Di situ juga dikasih tahu persiapan apa aja yang harus dilakukan sebelum operasi sesar gitu. Antara lain kita mesti bersih ya, udah keramas, potong kuku, terus tidak make up, tidak ada cat kuku, tidak ada lensa mata, terus mandi harus bersih gitu, tidak menggunakan perhiasan, sikat gigi, dan kalau bisa mencukur bulu kemaluan juga gitu. Dan suruh datang 2 jam sebelum jadwal operasi, karena jadwal operasinya jam 9 pagi, jadi aku disuruh datang jam 6, dan dari jam 3 subuh aku harus sudah puasa gitu. Jadi 6 jam aku nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Nah, di situ juga perawatnya bilang karena masih dalam keadaan pandemi gini ya, jadi tidak ada jam besuk, yang nungguin hanya 1 orang ya, pasti pasangan ya. Dan sebelumnya juga aku disuruh tes antigen juga, aku dan penunggu pasien. Nah, di sini suami aku gitu. Jadi hari Selasanya aku disuruh tes antigen dulu nih sama sekalian booking kamar gitu. Hari Rabunya baru deh aku masuk ke kamar gitu teman-teman. Jadi itu persiapan persalinan kalau mau sesar ya, walaupun tadinya dokter sepertinya menyarankan untuk normal gitu. Makanya beliau agak menunda dan tidak tergesa-gesa untuk melakukan tindakan sesar segera karena lagi nungguin kontraksi benerannya. Walaupun dari usia 36 minggu 37 aku tuh udah, kan aku kesana ya udah seminggu sekali gitu. Kalau udah mendekati yang tadinya 2 minggu sekali, harusnya jadi seminggu sekali gitu. Tapi ya walaupun udah sering kontraksi, ternyata itu hanya kontraksi biasa yang dibawa istirahat, dibawa rebahan gitu, hilang gitu. Makanya ya udah dokter pun santai aja gitu, karena beneran tadinya mau normal gitu. Cuma setelah akhirnya tahu kondisinya kayak gini, ada sakit ini, terus karena janin aku juga terlilit tali pusat yang nggak mau turun-turun juga ke panggul, mau nggak mau gitu, kita harus menyelamatkan semuanya gitu loh. Dan sekarang aku juga lagi merasa lagi mules-mules banget. Sekarang sudah terhitung 38 minggu 4 hari, hampir 39 minggu gitu. Cerita atau pengalaman aku persiapan dari vaskes pertama ya, sampai ke dapat rujukan ke rumah sakit ya. Persiapan kalau mau sesar dengan BPJS kayak gitu. Tapi intinya kalian mau normal, mau sesar, intinya jaga kesehatan dan tetap rileks,
karena aku tahu banget sih pasti galau dan risau banget kan, karena aku ngerasain juga. Jadi kita ikutin aja alurnya, ikutin jalannya gitu. Dan jangan lupa aku juga persiapan perlengkapan segala macem di tas ini. Ya, aku bawa perlengkapan bayi ya, perlengkapan aku juga gitu. Jadi besok kalau udah jadwalnya tinggal bawa tas gitu, dan nggak perlu banyak-banyak karena paling kalau sesar itu 2 hari 2 malam. Kalau sebelumnya aku itu sih 2 hari 2 malam, jadi nggak lama-lama juga, kecuali kalau memang ada masalah dengan janinnya, si bayinya gitu, atau enggak ibunya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua sehat dan lancar ya persalinannya. Jadi paling segitu sih 2 hari 2 malam gitu. Dan selama ini 2 kali sesar aku sih sangat terbantu dengan adanya BPJS ini sih ya. Meskipun ya dapatnya kelas 3 tapi nggak masalah selama perawatnya, pelayanannya tuh profesional. Bidan aku bilang untuk penggunaan BPJS itu tidak bisa dilakukan dengan kemauan sendiri gitu. Intinya harus ada diagnosa tertentu untuk ibu hamil yang dalam masa kehamilannya baik-baik aja, ya nggak bisa dikasih rujukan untuk kontrol tiap bulan ke rumah sakit. Kita harus menggunakan dana sendiri gitu. Tapi kalau untuk sesar, kalau ada indikasi medis yang gawat, ya mau nggak mau harus dikasih rujukan gitu loh. Itu teman-teman. Jadi semoga yang sedang persiapan, yang sedang menjalankan kehamilan juga, yang sebentar lagi HPL juga, kalian makin kuat, makin happy juga, karena sebentar lagi kalian akan melihat anak kalian lahir ke dunia. Terima kasih yang sudah nonton, semoga videoku bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.